Kasus kecelakaan maut yang terjadi di jalan tol akibat sopir bermain ponsel berkali-kali terjadi, mulai dari kecelakaan tunggal hingga kecelakaan beruntun yang merenggut belasan nyawa. Bermain ponsel saat berkendara menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengemudi beresiko besar kehilangan fokus. Kecelakaan yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah disebut-sebut ada faktor lalai pengemudi. Bukan hanya kelelahan, sopir Vanessa dikabarkan sempat bermain ponsel. Pada 28 Oktober 2021, anggota Patwal Polda Metro Jaya, Ibtu Dwi Setiawan meninggal dalam kecelakaan di ruas jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 13.400. Polisi mengungkap fakta terjadinya kecelakaan yang menewaskan Ibtu Dwi Setiawan dikarenakan sopir truk bermain ponsel. Kasus kecelakaan maut akibat sopir bermain ponsel juga terjadi di Tol Cipali pada Juni 2019 lalu. Sebuah bus safari menabrak minibus yang berada di depannya sehingga menyebabkan tabrakan beruntun. Akibat kecelakaan tersebut, sebanyak 12 orang meninggal dan belasan orang alami luka berat dan ringan. Bagaimana mengatasi masalah penggunaan ponsel saat mengemudi ini? Kita akan berbincang dengan Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Latif Usman dan pakar telematika Roy Suryo. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Ya. Mas Suryo. Izin, Sehat selalu. Salam sehat. ya, izin Bung Roy, ini saya karena nama kami sama, saya ke Pak Latif dulu ya. Pak Latif sudah 2 kali olah TKP dan juga sudah memeriksa saksi-saksi. Sejauh ini temuannya apa? Iya, jadi dari hari pertama dan tadi kami telah melakukan beberapa olah TKP kembali, yaitu dengan TAA, alat kami yang ada, dan kami juga secara manual juga kita lakukan, sehingga kami diharapkan dengan semakin banyak mengumpulkan data-data fakta-fakta yang ada di lapangan dan bukti-bukti petunjuk yang lainnya kita kumpulkan, baik dari media sosial, dan nanti juga kita juga akan memeriksa handphone pengemudi dan handphonenya almarhum Vanessa dan Bibi ini dengan dibantu oleh tim cyber dari di Polda Krimkus Polda Jawa Timur, dan ini akan menjadi membantu kami dalam proses penyidikan lebih lanjut. Tentunya kita melihat fakta yang ada di lapangan terlebih dahulu. Memang telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan meninggalnya 2 orang meninggal dunia dan 3 orang alhamdulillah selamat. Dengan melihat kondisi kendaraan tersebut, kita bisa memperkirakan akibat fatalitas kecepatan kendaraan yang melebihi aturan sehingga mengakibatkan fatalitas korban laka lantas. Nah, tapi saya dari awal sudah selalu mengatakan kita menayangkan ini tentunya untuk memberikan bimbingan pendidikan kepada kita semuanya tentang bahayanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kita sekalian. Oke. Jadi tentunya ini bisa membahayakan diri sendiri dan bisa membahayakan orang lain. Ya. Ini menjadi pembelajaran kita semuanya. Baik. Untuk tidak terulang kembali. Oke, pengakuan sementara sopir mengantuk. Apakah ini sudah didalami atau masih ini yang kita pegang sejauh ini? Jadi kita sampai saat ini memang belum melakukan pemeriksaan maupun BAP secara resmi, tetapi kita melakukan dialog karena pada saat ini kita yang utamakan adalah rasa kemanusiaan. Kita memberikan bimbingan, pendampingan psikologi yang khususnya yang selamat ini, sehingga nanti diharapkan pada saat pelaksanaan penyidikan, pemberkasan, keterangan yang diberikan oleh para saksi ini tentunya sudah benar, tidak berbelit-belit, sehingga akan memudahkan kita dalam proses penyidikan. Ini yang memang pada saat ini kita belum melakukan pemeriksaan menuju BAP, tetapi kita sudah melakukan beberapa perbincangan ringan untuk mengangkat moral daripada saksi-saksi ini. Didapatkan memang kita mendapat keterangan bahwa perjalanannya itu dari Jakarta mulai jam 5.
jam 5 pagi sempat melakukan pergantian dengan Bimbi itu di kilometer 80-an dan berganti lagi dilakukan oleh Jody di kilometer 400-an. Di sekitaran Boyolali juga melakukan berhenti sejenak untuk buang air kecil. Selanjutnya sampai melakukan perjalanan pas di jam 12.36 di 672 kilometer 300 mengalami kecelakaan tersebut. Nah, rentetan kejadian ini tentunya akan kita menjadi bahan petunjuk kita. Dan kita dalam melakukan ini juga dibantu oleh pihak ATPM dan dari Dinas Perhubungan untuk menguji kelaikan daripada kendaraan tersebut. Kita juga berkoordinasi dengan pengelola jasa marga karena di situ ada CCTV yang bisa kita mintakan untuk kita lihat apa pada saat jam tersebut kejadian apa yang terjadi. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk proses penyidikan. Begitu juga petunjuk-petunjuk lain seperti yang tersebar di media sosial akan kita manfaatkan juga. Ada ahlinya di sini. Ada ahlinya di sini Pak Latif. Kebetulan kita bersama dengan pakar telematika. Dari Pak ini kami juga bisa menggali apa yang bisa kami jadikan dasar untuk istilahnya menjadi dasar pertanyaan kami kepada pengemudi tersebut. Nah, ini akan kita lakukan karena kalau di situ kan tertera di 555 km dia mengunggah story tersebut dengan kecepatan sekian. Itu menjadi petunjuk kita untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Demikian. Pak Roy, apa yang bisa dibantu secara telematika untuk mencari tahu penyebab kecelakaan ini? Ya, yang pertama rasa duka kita dan simpati. Kebetulan saya bertetangga dengan almarhum dan almarhumah Pak Latif ya. Jadi artinya ini memang yang penting jangan sampai terulang lagi kondisi yang sama. Dan saya sangat mengapresiasi ya Mas Latif ya, apa yang dilakukan Pak Latif dan jajarannya di Surabaya ini sudah benar-benar sesuai dengan tracknya ya. Jadi artinya kemarin sudah melakukan dengan TAA ya, Traffic Accident Analysis, kemudian juga di lokasi tiga-tiganya, di lokasi kecelakaannya, dan kemudian sudah mendapatkan keterangan tadi sangat bagus sekali sejarahnya. Dan memang yang menarik ya Pak Kombes Latif, saya juga memang mengungkap pada media dan juga kepada masyarakat hal yang memang perlu dicermati, yaitu kenapa saudara Tubagus Jody atau driver ini yang berusia 22 tahun ini, itu kenapa sempat mengunggah Instastory pada jam 11:52. Jadi artinya itu hanya 44 menit sebelum kejadian. Artinya kejadiannya kan tiga-tiganya kan jam 12.36. Ya, dia jam 11:52 itu hanya 44 menit itu mengunggah Instastory di kilometer 555. Artinya kalau jarak antara kilometer 555 dengan lokasi kejadian 672 plus 300, ini kan 117 kilo. Nah, artinya kalau hitung-hitungan kita 117 kilo ditempuh dalam waktu 44 menit, Pak Latif dan pemirsa iNews, itu luar biasa kecepatannya. Kira-kira kecepatannya rata-rata 159 km. 159 ya? Iya, 150 lebih. Tapi kan ini kan rata-rata ya, Pak Kombes Latif dan pemirsa iNews. Artinya kecepatan tinggi, karena kan itu ada akselerasi, ada perlambatan gitu. Jadi menurut saya ini memang harus diteliti. Dan mohon maaf sebelumnya ini tanpa mendahului teman-teman di Polres Jatim ya, di Polda Jatim ya. Kalau yang bersangkutan mengatakan mengantuk, saya kebetulan certified safety driver juga ya. Itu kelihatan orang mengantuk tuh pasti ada perlambatan, Pak. Gitu pasti ada perlambatan, tapi sangat mungkin yang bersangkutan ini mengalami fatigue ya, atau yang namanya micro sleep atau blank dalam sesaat, sehingga micro sleep sehingga dia tidak sempat melakukan pengereman sama sekali ya, atau nah ini yang khawatir, dia lagi pegang handphone, ini yang berbahaya. Makanya saya sangat setuju teman-teman dari Polda Jatim ini ya, Mas Latif Siregar,
itu kemudian bekerja sama secara penuh di jajaran Polda Jatim untuk retrieve lagi apa-apa bukti yang ada di satu-satunya di handphonenya si driver Bagus Jodi ini. Karena itu saya sangat yakin akan ada banyak bukti penting. Siapa tahu dia pada saat kejadian, siapa tahu ya, itu juga sedang mengunggah atau merekam sesuatu di situ. Itu sementara tambahan dari saya, Mas Latif Sirika. Menurut pengamatan Bung Roy, Instastory pada kilometer 555 itu sedang jalan. Mobil sedang jalan atau sedang istirahat? Sangat jalan dan kecepatannya tinggi. Kecepatan tinggi. Sedang jalan, sedang jalan karena itu kecepatannya tinggi. Memang tidak tampak speedometernya. Tapi ini juga harus hati-hati ya, Mas Latif Siregar, Pak Kombes Latif dan juga pemirsa. Jangan percaya dengan ada unggahan lain karena ada hoax juga nih, Pak Kombes Latif. Ada hoax juga. Kebetulan KR-nya sama. KR-nya sama-sama Mitsubishi Pajero, tetapi itu bukan dari KR-nya kemarin almarhumah ya. Itu sudah ada di Instagram kira-kira beberapa waktu yang lalu, itu dari Indonesia Speed. Itu kelihatan kecepatannya Mas Latif. Di situ kelihatan kecepatannya 180 190. Tapi bukan ini. Yang itu ya. Jadi artinya jangan sampai teman-teman jajaran Polda menggunakan alat bukti yang salah. Baik. Kita kawal benar kasus ini nantinya. Pak Latif, apakah handphone pengemudi itu bisa diperiksa, dan kalau ternyata sudah ada unggahan yang dihapus, punyakah kita alatnya untuk mengembalikan itu? Ya tentunya bisa itu. Tapi Pak Roy pasti nanti kalau nggak bisa ya Pak Roy tak suruh tarik ke Polda Jatim untuk buka lagi. Oke. Ya, kalau dari temuan yang disampaikan oleh Pak Roy tadi, kecepatan melebihi batas 159 dan kemudian ada penggunaan telepon seluler dalam kondisi jalan. Apakah kemungkinan untuk menjadi tersangka terbuka lebar? Ya, kita dalam hal tersangka ini tidak serta-merta dulu. Kita kan ini tadi keterangan dari Pak Mas Roy, kita menjadikan bahan kami juga, pertimbangan kami juga untuk melakukan proses penyidikan. Jadi kami belum melakukan proses penyidikan pemeriksaan terus menentukan tersangka kan sangat terlalu dini. Jadi bersabar, tetap kami proses track penyidikannya kita lakukan. Jadi kalau makanya tadi saya sampaikan, walaupun tadi sampaikan Mas Roy dari kecepatan dari 55 dengan 42 menit sampai dengan 672, berarti kan kecepatan di atas sudah 150. Nah kita memang, kalau saya memang hanya melihat kondisi daripada TKP yang ada di TKP dan wujud kerusakan daripada kendaraan tersebut. Sudah bisa dikatakan nih Pak, makanya saya sampaikan dari perkiraan ini belum melakukan hitungan-hitungan secara matematis pun sudah terlihat kasat mata memang kemungkinan ini adalah lebih dari 100 km. Nah, dari 100 km ini sendiri sebetulnya pun sudah menyalahi ketentuan aturan karena jalan tol di Indonesia rata-rata batas maksimal ada 100 km. Memang ada beberapa ruas jalan yang paling maksimal ada 80 km. Nah, ini kan tentunya sudah suatu pelanggaran. Nah, inilah makanya sering saya katakan kecelakaan pasti diawali dari pelanggaran. Nah, perlu kami sampaikan di sini memang anatomi daripada kecelakaan di lalu lintas khususnya di wilayah Jawa Timur yang data yang masuk ke kami adalah penyebabnya adalah konsentrasi daripada pengemudi, yaitu baik mengantuk maupun main HP. Ada faktor lain yang bisa mengakibatkan mengganggu konsentrasi pengemudi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah permasalahan kendaraan, terutama pada di tol ini adalah masalah pecah ban. Ini yang sering terjadi. Nah, kemarin saya lihat di TKP kondisi kendaraan dalam baik sebetulnya, jadi di situ tidak terjadi pecah ban. Makanya saya asumsikan di sini adalah permasalahan kehilangan konsentrasi Pak Latif ya. Akibat daripada kehilangan konsentrasi pengemudi. Nah, yang mengakibatkan kecepatan ini adalah faktor penyebab fatalitas kecelakaan. Nah, makanya saya sampaikan mungkin ya ini kita berandai-andai mungkin kalau kecepatannya di bawah 60 masih bisa kontrol. Ya, terjadi kecelakaan karena tadi faktor manusianya itu. Tapi mungkin tidak sampai terjadi meninggal dunia kan gitu. Tapi karena ini kecepatan
kecepatannya tinggi, itulah yang bisa mengakibatkan terjadi benturan dengan benda keras sehingga kendaraan ini mengalami kerusakan cukup parah. Nah, ini yang mengakibatkan meninggalnya, bisa mengakibatkan korban. Baik. Nah, ini sebetulnya kalau kecepatan itu mengakibatkan fatalitas daripada korban kecelakaan. Baik, begitu. Pak Latif, saya ke Pak Roy dulu. Pak Roy, ini sudah sering sekali orang kecelakaan karena mengemudi menggunakan handphone. Bagaimana kemudian kita meliterasi publik supaya itu tidak dilakukan? Ya, jadi artinya ini sudah kesekian kalinya ya. Tadi liputan iNews kan juga menyebutkan anggota kita juga ada yang wafat di tol bukan Cikampek ya, mau masuk Jakarta gara-gara ada supir truk yang menggunakan handphone ya. Padahal kan sebenarnya tujuan dari melakukan handphone itu kan sederhana. Jadi menurut saya sosialisasikan kepada masyarakat melalui iNews juga bahwa ada alat yang sebenarnya murah meriah yang bisa digunakan di kendaraan dan itu legal, yaitu namanya car DVR. Car DVR adalah car digital video recorder. Itu dipasang di spion dan itu bisa diputar 180 derajat dan itu justru bisa membantu bapak-bapak petugas kepolisian kalau ada laka lantas ya, kita punya rekaman yang valid ya di car DVR itu karena dia bisa merekam, membantu untuk kemudian Nah, kasus yang saya alami dulu dengan seorang artis juga Mas, itu kan sebenarnya saya punya itu juga, jadi artinya kan nggak bisa apa-apa yang bersangkutan mau dia mengatakan saya menyerempet, buktinya ada di situ kok di car DVR saya gitu. Jadi artinya hal itu bisa dipakai dan itu aman, legal dan bisa digunakan untuk misalnya selfie karena sekarang ini kan memang ada tren yang salah ini menurut saya Mas Latif ya gitu karena orang-orang pada mengabadikan tidak menggunakan perangkat yang benar. Menggunakan handphone dan bahkan dipegang dan ini yang memang fatal ya gitu. Jadi saya sangat setuju tadi yang disampaikan Pak Kombes Latif tadi ya. Baik. Fatal itu juga terjadi karena dia mungkin sedang terganggu konsentrasinya, kena di ujung beton. Ini masalahnya di ujung beton. Kalau di tengah-tengah beton mungkin beda. Di ujung beton kecepatan tinggi dan mohon maaf nih sekali lagi mohon maaf dengan segala hormat kepada almarhumah. Almarhumah tidak menggunakan seat belt. Ya karena dia duduk di belakang dan dia terlempar keluar 3 meter jaraknya dari KR-nya dan KR-nya itu terlempar 30 meter. Jadi artinya karena terlempar keluar ya, maaf koreksi saya kalau salah Pak Kombes Latif ya, karena saya mencoba juga menggambarkan yang bersangkutan wafat itu sudah berada di luar kendaraannya. Dan saya juga mengimbau ini Mas Latif melalui iNews ini, tolong jangan sebar foto-foto itu. Gitu ya. Ini sisi lain. Tolong jangan sebar. Biarkan petugas kepolisian yang menganalisa. Saya pun tidak pernah menyebar foto-foto itu, tapi saya melakukan analisis dengan menggunakan perhatian dan saya selalu melindungi pihak korban. Itu Mas Latif. Kita serahkan kepada kepolisian dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Pak Latif, Bung Roy, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Mobil yang prima dan jalan yang mulus bisa menjadi salah satu penyebab kecelakaan di jalan tol. iNews Prime kembali saat lagi.